Oke, mungkin langsung aja ke speaker berikutnya, Om Fajar Susanto. Beliau adalah Cloud Specialist dari Virtual Data Center Indonesia, VDCI. Waktu dan tempat silakan, Om Fajar, present. Baik, terima kasih Alex. Yes. Halo, selamat siang teman-teman. Siang. Halo, selamat siang. Terima kasih ya. Saya udah kedapatan posisi finishing. Biasanya finishing tantangannya lumayan. Sambil gelar kopi biasanya, Om. Iya. Ya, semoga tidak membosankan ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah clear di saya. Oke, untuk sesi saya terakhir, saya bahas mengenai security. Tadi kan sesi pertama sudah dibahas mengenai aplikasi oleh Mas Heri, terus sesi kedua bahas mengenai Azure, ya. Azure, serta mengenai backup dan recovery. Yang terakhir komponennya adalah mengenai security. Nah, di sini terkadang kita lupa mengenai kita sudah bangun sesuatu, baik itu aplikasi maupun infrastruktur, tapi kita lupa dari sisi security-nya seperti itu. Nah, di sini Microsoft mengenalkan produk namanya Azure Sentinel. Apa sih bedanya Azure Sentinel dengan produk security Microsoft yang sudah ada seperti itu? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenalkan produk ini. Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Susanto, saya Cloud Specialist di VDCI. Baik, kita masuk mengenai Azure Sentinel. Nah, perkembangan mengenai cloud saat ini sangat pesat. Pesat dalam artian selain Microsoft juga ada kompetitor lainnya bergerak di cloud, dan itu tantangan bagi kita terutama di Indonesia untuk menggunakan layanan ini serta menjaga apa yang sudah ada, yang sudah kita gunakan di cloud, baik itu Microsoft, dari sisi infrastruktur, aplikasi, dan juga security. Nah, di Azure Sentinel, ini adalah Cloud Native SIEM. Cloud Native SIEM apa? Security Information Event dan Management. Jadi Azure Sentinel adalah SIEM-nya produk dari Microsoft. Gitu. Nah, umumnya apabila kita bahas cloud, baik itu infrastruktur, aplikasi, pasti juga tidak hanya yang ada di cloud, tapi juga ada yang di on-premise. Nah, Sentinel ini selain kita mengumpulkan data dari cloud yang ada di Azure, tapi juga kita bisa mendapatkan data yang ada di on-premise. Itulah bedanya Azure Sentinel dengan yang lain. Nah, keuntungannya apa sih apabila kita menggunakan cloud berbasis cloud gitu? Nah, pertama, umumnya setiap perusahaan memiliki security operation team, di mana tim ini menjaga security dari aplikasi maupun infrastruktur mereka di dalam kantor seperti itu. Nah, dulu umumnya security operation team ini membangun suatu server log untuk melihat aktivitas dari security keamanan di perusahaan tersebut itu. Nah, saat ini karena sudah ada cloud, jadi Microsoft menawarkan Azure Sentinel di mana nanti tim security dari perusahaan tersebut bisa menggunakan Azure Sentinel sebagai media melihat keamanan infrastruktur mereka, baik itu di cloud maupun yang di on-premise seperti itu. Nah, kelebihannya apa sih SIEM yang ada di cloud ini? Gitu. Jadi umumnya ketika kita membangun suatu security log di suatu perusahaan, kita harus menghitung semua harga, baik itu harga, hardware, jaringan, terus konektivitas. Nah, apabila kita berbicara mengenai log,
itu sensitif dengan banyaknya jumlahnya data di server tersebut. Nah, itu juga kita harus mengatur perkembangan data tersebut. Nah, dengan Azure Sentinel ini kita dimudahkan tanpa memikir itu semua dengan beberapa step yang kita lakukan dari Microsoft Azure, kita bisa langsung menggunakan SIEM di infrastruktur kita seperti itu. Nah, saat apabila kita sudah menggunakan Azure Sentinel ini, kita bisa mengupgrade sizing dari Azure Sentinel yang sudah kita gunakan sesuai dengan data log yang berkembang di perusahaan kita seperti itu. Nah, kelebihannya juga yang sebelumnya di mana umumnya saat untuk security log dia hanya mengumpulkan data saja. Di situ data dikumpulkan lalu dari tim security melihat satu persatu aktivitas yang ada di sistem tersebut. Nah, dengan Azure Sentinel ini, Microsoft memberikan suatu AI di mana perkembangan AI ini membantu men-tracking insiden yang ada di log tersebut, aktivitas yang ada di log tersebut, dan melaporkan berupa visual seperti itu. Nah, umumnya dari security ada beberapa step yang mendasar yang digunakan dalam security. Pertama adalah collect atau mengambil data dari beberapa infrastruktur maupun aplikasi yang ada di perusahaan seperti itu. Dan nantinya akan ditampilkan berupa diagram dan informasi. Selanjutnya di Azure Sentinel ada detection. Deteksinya apa aja? Nanti di Azure Sentinel setelah data dikumpulkan, AI-nya akan memonitoring setiap aktivitas log yang sudah ada di Azure Sentinel. Nah, di Azure Sentinel juga ada proses hunting. Jadi tim security bisa melihat setiap rule yang terdapat indikasi mencurigakan seperti itu. Nah, di Azure Sentinel juga karena analitiknya bersifat AI, nanti ketika ada aktivitas yang mencurigakan di sistem keamanannya akan dilaporkan di dashboard Azure Sentinel. Nah, nantinya aktivitas mencurigakan itu seperti apa? Contohnya misalnya ada IP yang tidak jelas termonitor, kita bisa membuat suatu logic apps automation di Azure Sentinel yang nanti bisa memblok IP tersebut di infrastruktur kita. Nah, ini adalah komponen-komponen dari security dari Microsoft seperti itu. Nah, bisa kita lihat ada bagian endpoint, identity, dan software as a services gitu. Nah, komponen yang sudah ada di Microsoft ini, lognya nanti bisa kita tarik di Azure Sentinel seperti itu. Nah, Azure Sentinel juga kita bisa integrasikan dengan server-server yang ada di on-premise, baik itu aplikasi maupun third party lainnya. Oke, kita masuk ke step pertama mengenai collection. Nah, di sini dapat dilihat di dalam Azure Sentinel ini terdapat ada data store di mana penyimpanan log dari Azure Sentinel sendiri dan semua log yang bisa dan sudah terintegrasi dengan Azure Sentinel. Nah, log-log tersebut nanti bisa kita lihat secara dashboard, terus kita buat automation di tampilan tersebut, lalu kita bisa buat trigger di dalamnya. Dan sudah ada machine learning. Jadi saat ini Azure Sentinel menggunakan machine learning dan kita bisa menggunakan machine learning kita di Azure Sentinel gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada Office 365, Azure Infrastructure as a Service dan lain-lainnya yang sudah terintegrasi dengan Azure Sentinel. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan Azure bisa memanfaatkan Azure Sentinel untuk meningkatkan security monitoring di security timnya. Gitu. Nah, di sini juga ada layanan cloud lainnya seperti AWS, Google dan lain-lainnya yang nantinya bisa integrasi dengan Azure Sentinel seperti itu. Nah, apabila kita mau integrasikan dengan on-premise, nah di sini terlihat jelas ada beberapa pilihan.
contoh saya jelaskan dari awal mengenai custom connection. Di sini ada Logic Apps, PowerShell, dan Azure Function. Nah, umumnya biasanya kalau kita sudah menggunakan AWS, S3 bucket, kita bisa integrasikan dengan Azure Sentinel dengan Azure Function, yang dimana nanti lognya bisa terbaca oleh Azure Function, seperti itu. Terus kita juga bisa mengintegrasikan mengintegrasikan layanan security dari pihak ketiga, baik itu E5, Barracuda maupun Symantec ataupun lainnya menggunakan REST API. Jadi ada beberapa integrasi yang berbeda di sini. Jadi si Azure Sentinel menyesuaikan dengan kondisi integrasi untuk masing-masing produk seperti itu. Nah, umumnya untuk on-premise kita bisa membangun suatu kolektor proxy, di mana ini sebagai jembatan monitoring dari infrastruktur kita yang ada di on-premise. Misalnya infrastruktur kita sudah ada Windows maupun Linux, kita bisa install agent dari Azure Log Analytics Agent, nanti lognya bisa dibaca di Azure Sentinel seperti itu. Atau juga misalnya kita sudah menggunakan Windows Event Forwarding, kita juga bisa integrasikan dengan kolektor proxy ini yang nantinya bisa dibaca oleh Azure Sentinel. Nah, bagaimana dengan Cisco, Checkpoint, dan Linux? Nah, kita bisa menggunakan Logstash. Logstash ini layanan log yang nantinya bisa kita integrasikan langsung dengan kolektor proxy yang nanti dengan kolektor proxy ini kita bisa baca di Azure Sentinel itu. Nah, option kolektor proxy ini kita pakai apabila kita memiliki perusahaan bank. Jadi kan di Indonesia ini dari Sumatera sampai Papua, apabila memang tidak harus ke pusat, kita bisa bangun satu server sendiri di Azure sebagai fungsi kolektor. Nanti kita bisa buat express route langsung dari cabang ke konektor tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah konsep gimana Azure Sentinel bisa membaca data dan integrasi dengan konektor yang ada di on-premise. Nah, apa sih yang step selanjutnya setelah collect data? Nah, kita bisa melihat, memvisualkan log tersebut menjadi beberapa diagram atau laporan yang nanti Azure Sentinel bisa tampilkan seperti itu. Nah, untuk tampilan seperti ini, Azure Sentinel sudah menyediakan namanya workbook. Jadi kita bisa memilih workbook sesuai dengan data konektor yang sudah kita bangun sebelumnya. Contohnya, misalnya kita sudah integrasikan konektor kita dengan Office 365 maupun Azure VM. Nanti kita bisa menggunakan workbook Office 365 dan Azure VM seperti itu. Nah, terus kita juga bisa customize tampilannya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan seperti itu. Dan kita bisa trace ke dalam laporan visualnya. Contohnya misalnya kita ada aktivitas user di kantor kita di Office 365, apa yang dia lakukan kita bisa lihat. Nah, setelah berupa visual, di Azure Sentinel ada sistem detection tadi ya, teman-teman ingat. Detection itu apa? Detection di Azure Sentinel berupa analitik, yang dimana konektor yang sudah kita bangun nanti bisa memberikan beberapa rule yang bisa kita gunakan untuk melihat analisa dari log yang sudah ada seperti itu. Nah, rule yang ada di Azure Sentinel ini sesuai dengan konektor yang sudah kita bangun. Jadi misalnya kita tadi sudah buat konektor dengan Office 365, maka nanti di 365 ada beberapa rule yang sudah diberikan oleh Azure Sentinel. Nanti bisa kita lihat. Gitu.
Atau teman-teman yang mengerti mengenai Kusto Query Language bisa mengcustom query tersebut di Azure Sentinel. Nah, di mana nanti intelijen ini analitik bisa melihat insiden yang ada di infrastruktur kita dan kita bisa buat trigger otomatis apa yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah untuk proses detection hunting. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat aktivitas yang ada di Azure Sentinel. Jadi ada opsi hunting. Nanti setiap log akan terlihat aktivitas misalnya malicious IP atau malicious login. Nanti bisa kita lihat hasil huntingnya seperti apa. Apabila teman-teman bisa lihat itu ada angka 0 dan 400 sekian. Nah, itu hasil dari hunting yang nanti bisa kita lihat detailnya di Azure Sentinel. Itu. Nah, selanjutnya insiden investigasi yang bisa kita lihat di sini adalah laporan dari Artificial Intelligence Azure Sentinel. Dari portalnya dashboard dari Azure Sentinel, kita bisa melihat laporan insiden. Apabila teman-teman bisa lihat, itu ada warna merah sampai kuning. Merah berarti indikasinya tinggi, ada attack yang besar di infrastruktur kita, baik itu di Azure maupun di on-premise yang datanya sudah integrasi dengan Azure Sentinel. Nah, nanti kita bisa trace di sini insidennya. Insidennya apa? Misalnya lokasinya dari mana, IP-nya berapa, kita bisa lihat, kita bisa trace. Nah, dari situ teman-teman bisa melakukan proses manual, baik itu menutup port, misalnya apabila ada port yang terbuka, ataupun bersifat otomatis dan nanti kita bisa buat logic app-nya. Nah, terakhir adalah mengenai automation. Nah, di sini Azure Sentinel sudah integrasi dengan Azure Logic App, di mana teman-teman bisa gunakan untuk proses automation. Nah, misalnya tadi ada IP yang terindikasi login, ada user yang login dengan IP yang tidak dikenal. Nanti IP tersebut bisa diblok otomatis di Microsoft Azure maupun di security appliance yang sudah integrasi dengan Azure Sentinel. Di sini bisa dilihat ada ServiceNow. Misalnya ServiceNow itu ada insiden dia buat tiket di ServiceNow. Nah, keputus ya. Keputus? Oh enggak. Nah, di ServiceNow ini membuat suatu tiket. Maaf ya. Masih belum di-sharing, Mas. Masih belum ke-share. Belum ke-share ya? Iya. Oke. Oke, sudah? Sudah, Mas. Nah, di sini bisa dilihat beberapa step dari Logic Apps ini. Dari trigger dari Azure Sentinel, nanti apabila kita sudah integrasi contohnya dengan ServiceNow, maka ada tiket di ServiceNow. Nah, apabila sudah integrasi dengan Microsoft Teams, nanti misalnya ada chat muncul di room Teams support contohnya seperti itu, atau misalnya ada email langsung ke support. Terus apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita bisa buat kondisi, misalnya blok IP tersebut atau blok user login seperti itu. Nah, nanti kita bisa buat atau atur sesuai dengan kondisi yang ada di
Azure Logic Apps. Nah, sampai sini saya coba demokan mengenai Logic Apps. Nah, di sini saya coba demokan mengenai Azure Sentinel dan Logic Apps. Apabila teman-teman sudah familiar dengan Azure, umumnya misalnya ingin atau baru ingin menggunakan Azure Sentinel, teman-teman bisa langsung search Azure Sentinel di kolom search. Nah, teman-teman bisa klik langsung Azure Sentinel. Nah, di sini tampil. Nah, teman-teman bisa add sesuai dengan kebutuhan Azure Sentinel. Nah, di sini Azure Sentinel kebacanya workspace ya. Nah, di sini sudah ada infrastruktur saya mengenai Azure Sentinel. Apabila kita klik, terdapat informasi mengenai log dan event dari data yang sudah saya integrasikan. Ya. Nah, kita ulang dari awal. Pertama, apa sih yang harus dilakukan setelah kita menambahkan Azure Sentinel di infrastruktur kita? Yang perlu kita lakukan adalah data connector. Kita klik data connector. Nah, di sini di Azure Sentinel sudah ada beberapa konektor yang integrasi dengan Azure Sentinel seperti itu. Nih, di sini ada umumnya kalau kita Azure udah pasti ada beberapa. Office 365 sudah ada. Dan ada beberapa aplikasi yang memang sudah didaftarkan. Contohnya ada Barracuda yang tadi kita bahas ya. Integrasi dengan Barracuda, integrasi dengan Checkpoint, integrasi dengan Cisco ASA, Sistrix, F5 juga ada seperti itu, ada Fortinet juga. Nah, ini teman-teman bisa integrasikan aplikasi-aplikasi ini dengan Azure Sentinel, tentunya dengan rule atau requirement untuk masing-masing konektor tersebut. Contoh misalnya di sini karena menggunakan Office, saya Office 365, apa sih yang harus dilakukan? Kita klik Open Connector Page. Nah, di sini saya harus ada permission di Office 365 tersebut. Terus log apa yang ingin saya baca? Di sini ada Exchange, SharePoint, dan Teams. Seperti itu. Kita pilih tiganya apply. Nah, setelah kita apply, next step-nya apa? Next step-nya kita bisa cek langsung. Nah, apabila sudah oke, nanti indikasinya apa? Kalau sudah oke, ada data type activity, contohnya untuk Office, SharePoint, Exchange, dan Teams, ada informasinya. Terakhir kapan datanya diambil, seperti itu. Ya. Nah, maaf. Nah, di sini juga ada sampel dari query yang bisa kita gunakan untuk melihat aktivitas dari SharePoint, Exchange, maupun Microsoft Teams. Di sini juga kita bisa lihat analitik yang bisa kita pakai yang berhubungan dengan Office 365 di Azure Sentinel ini. Gitu. Nah, di sini ada sovereignty-nya, sesuaikan. Beberapa sudah saya pakai di sini. Oke. Nah, begitu juga misalnya kita ingin coba F5, apabila kita open connector page, nah ini juga harus
kita lakukan step by step-nya untuk konfigurasi agar log dari F5 tersebut bisa dibaca oleh Azure Sentinel. Gitu. Nah, log tersebut akan terkumpul di mana? Log tersebut akan disimpan oleh Azure Sentinel di logs. Jadi semua logs akan disimpan di sini. Nah, sesuai dengan konektor yang sudah kita buat, ada masing-masing lognya seperti itu. Jadi ini pusat datanya dari Azure Sentinel. Nah, ini terlihat beberapa query yang sering saya lakukan untuk pengecekan. Nah, setelah data konektor yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa langsung ke workbook. Nah, di sini workbook kita bisa gunakan template yang sudah disediakan oleh Azure Sentinel. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, tentunya disesuaikan juga dengan konektor yang sudah kita bangun sebelumnya. Apabila belum, maka data tidak akan terlihat. Gitu. Nah, di sini ada My Workbook. Ada sekitar 12 yang sudah saya integrasikan. Apabila saya mau melihat informasi mengenai log yang ada di infrastruktur maupun di Office 365, contoh di sini ya, Office 365, saya view langsung, maka aktivitas penggunaan Office 365 di infrastruktur VDC selama 90 hari di sini terlihat. Apabila ingin melihat 24 jam atau hari ini, kita bisa atur di sini range time-nya akan terlihat, folder create dan lain-lain informasi serta ID yang melakukan aktivitas yang ada di Office 365 seperti itu. Nah, di sini terlihat ada rekan-rekan saya di VDC melakukan aktivitas beberapa di SharePoint seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat activity dari user-user yang ada di Office 365. Contoh di sini yang paling tinggi user Paleo di sini aktivitasnya seperti itu. Nah, apabila kita ingin melihat workbook lain, bagaimana kita bisa klik langsung gambar folder ini, kita pilih contoh kita ingin mengecek aktivitas login dari user-user yang sudah ada. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat informasi mengenai user yang login selama 14 hari. Misal kita atur menjadi 21 hari, yang dari Singapura siapa, bisa kita klik. Nah, ini ada monitoring VDC, kita pakai untuk monitoring di Azure VM di Singapura. Nah, apabila kita ingin cek di Indonesia, siapa saja yang login. Oke, misal kita mau cek 7 hari sebelumnya, ada selain Indonesia kah atau Singapura? Nah, ini ada Kanada. Kalau kita klik, kita bisa melihat user siapa yang login di Kanada seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat aktivitas penggunaan device untuk login Office 365 di sini. Apabila memang sudah menggunakan conditional access, kita juga bisa lihat di sini apabila ada. Nah, kita juga bisa melihat report error login dari setiap aktivitas user di sini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau melihat VM saya di tadi yang saya sebutkan di Singapura, maka saya klik VM Insight ya. Nah, VM Insight selama 1 hari, apakah ada yang mencurigakan? Di sini saya ada 1 VM di Azure dengan nama VM VDC, regionnya Southeast Asia. Terus kita juga bisa melihat tidak ada malicious sector di sini serta malicious IP address.
selama 1 hari ini. Adakah attack target? Oh, tidak ada. Nah, coba kita cek misalnya 7 hari ya. 7 hari. Apakah ada attack yang mencurigakan ke VM saya di Azure? Bisa kita lihat. Nah, di sini terlihat ada malicious actor dari VM kita di Azure. VDC di Azure ada attack dari beberapa negara. Di sini terlihat ada dari Italia sampai Cina ya. Nah, apa sih yang target mereka apa? Nah, di sini target mereka adalah TCP 443 dan 3389 seperti itu. Ini attack mereka. Ya. Nah, ini salah satu visual yang bisa kita lihat di Azure Sentinel. Nah, untuk yang belum, tadi saya lupa memberikan informasi sama yang untuk belum aktif. Contohnya misalnya AWS ini, Network Activity. Apabila kita ingin menggunakan, tinggal kita klik save saja seperti itu. Oke, nah ini dari segi visual. Selanjutnya mengenai insiden ya. Insiden untuk 1 hari tidak ada insiden. Terus apabila kita klik selama seminggu ke belakang 7 hari apakah ada aktivitas? Nah di sini terlihat informasi dari AI Azure Sentinel ada rare subscription operation yang sudah kita tambahkan. Nah, kita bisa lihat full detail informasinya di sini dari IP mana. Bisa kita lihat, bisa kita investigate. Nah, subscription VDCI ada attack dari IP ini, ada aktivitas maksudnya dari IP ini dengan ID seperti ini. Nah, yang lainnya seperti apa? Contoh, misal kita mau trace excessive Windows login failure. Kita bisa klik investigate lagi. Nah, di sini ada excessive Windows, beberapa mencoba login VM VDC IPRTG dengan beberapa user yang terlihat di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan. Misalnya kita mau melihat dari segi waktunya kapan. Ini terjadi tanggal 17 bulan September. Ada 50 Windows login failure di sini. Nah, terus kita lihat siapa aja sih yang mencoba. Nah, ini ada yang coba login pakai administrator, login pakai admin, sampai pakai user test Azure user seperti itu. Nah, ini salah satu proses investigasi di Azure Sentinel. Nah, selanjutnya kita bisa melihat atau kita bisa hunting nih, bisa hunting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita mau lihat initial access, atau kita bisa menentukan sesuai dengan rule yang sudah ada. Nggak lama ya. Nah, di sini kita bisa hunting langsung sesuai dengan rule dan indikasi yang sudah ada di Azure Sentinel. Apabila kita ingin melakukan pengecekan, kita bisa run all query langsung, maka akan ada proses informasi. Gitu. Nah, di sini ada contohnya
Azure Active Directory sign in from new location. Kita bisa lihat view resultnya siapa. Nah, ini ada informasi saya login dengan dan user Leonardo Irawan login dari Jakarta pada pukul segini. Pada pukul 7 selesai pukul 8 seperti itu. Nah, ini biasa Azure Sentinel melihat aktivitas yang umumnya kalau user Fajar ini loginnya sebenarnya bukan dari Jakarta loh, umumnya misal dari Jawa Barat atau Bogor. Nah, ini karena ada login baru, Azure Sentinel melaporkan informasi ini. Seperti itu. Nah, baik itu hunting maupun insiden, semua informasi ini bisa didapatkan apabila kita sudah mengatur analitik yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Nah, analitik adalah rule yang sudah kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan atau data konektor yang sudah didaftarkan. Nah, di sini ada template-template yang sudah bisa kita gunakan. Nah, contoh, misal saya ingin menambahkan mengenai Amazon. Klik OK, maka akan ada rule yang berhubungan dengan Amazon Web Service. Nah, kita bisa create rule-nya, contohnya seperti itu. Kita set logiknya sesuai dengan ini. Jadi kita di sini tinggal next atau kita bisa edit sesuai kebutuhan. Nah, automatic responnya kita bisa atur. Nah, ini nanti saya bahas. Saya contoh pilih logic app VDCI Sentinel. Oke, nanti Azure Sentinel akan melakukan validasi apakah sudah sesuai dengan rule dengan logic app, maka tinggal kita klik. Nah, setelah rule dibuat, maka rule ini bersifat background prosesnya, informasinya. Nah, rule ini membaca aktivitas-aktivitas log yang sudah ada di Azure Sentinel. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita bisa buat automation di Playbooks. Nah, jadi teman-teman bisa membuat logic apps untuk automation untuk merespon insiden-insiden yang sudah ada yang muncul di Azure Sentinel. Contoh, di sini saya membuat simple logic apps di Azure Sentinel. Nah, di sini saya hanya membuat dua. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih, bisa menambahkan beberapa action yang ingin ditambahkan. Ini contoh kita mau menambahkan service now atau Teams, kita bisa search langsung di Logic Apps. Nah, di sini yang pertama adalah Azure Sentinel Alert Trigger. Nah, ini membaca alert yang muncul atau insiden yang muncul di Azure Sentinel. Apa yang dilakukan selanjutnya, maka akan mengirimkan email ke siapa gitu. Nah, di sini saya connection-nya mengganti menjadi monitor karena account ini yang VDC gunakan untuk monitoring, memberikan informasi mengenai alert. Nah, ini alert ini akan dikirim ke siapa? Ini saya set saja atau set support. Kita bisa langsung. Lalu kita bisa lakukan save. Nah, contohnya seperti apa? Contoh alertnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini
Pada tanggal 25 hari Jumat jam 8 malam ada insiden baru. Nah, kita bisa cek langsung. Betul. Nah, ini bersifat otomatis, hanya kirim ke email. Nah, teman-teman nanti bisa custom, misalnya tadi menutup IP atau memblok IP atau mendisable user. Nah, itu bisa di custom di Logic Apps seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat penggunaan dari Logic Apps Azure Sentinel ini? Teman-teman bisa cek langsung penggunaan log yang sudah digunakan selama ini di settings. Di setting ini teman-teman bisa melihat berapa sih besaran logs dari Azure Sentinel yang sudah dipakai. Nah, ini ada informasinya seperti itu. Nah, apabila kedepannya teman-teman ingin migrasi log dari on-premise ke Azure Sentinel, kita bisa kalkulasi sesuai dengan sizing dari logs di on-premise. Nanti contohnya misalnya logsnya itu 250, maka ada hitungannya di sini. Seperti itu. Nah, ini pembahasan mengenai Azure Sentinel yang bisa saya kenalkan ke teman-teman mengenai security di Azure, baik itu di Azure Infrastructure, Office 365 maupun yang on-premise. Apabila ada pertanyaan bisa langsung. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang Azure Sentinel ini. Biasanya untuk masalah isu security ya, yang kritikal di banyak perusahaan. Baik, Bapak atau Ibu nih, Kenji, silakan. Nah, banyak ya, alhamdulillah. Silakan, Bapak Kenji. Ya. Ya, silakan Pak atau Ibu Kenji. Bapak atau Ibu Kenji nih, bisa di unmute. Ya, halo Pak, bisa dengar saya Pak? Bisa Pak, bisa. Saya ada. Nggak kedengeran ya? Disconnect ya? Oh, ke mute. Disconnect mungkin ya. Oke, mungkin ke penanya selanjutnya, Pak Digit ya, Digit Oktavianto. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak Fazar dan rekan-rekan sekalian. Selamat sore Pak. Saya mau tanya Pak Fazar mengenai device-device data sources yang bisa di-collect sama Azure. Sebagaimana kita tahu, Azure Sentinel maksud saya. Sebagaimana kita ketahui kan kalau di CM biasanya kan ada coverage device-device apa saja yang supported, device-device saja yang by default lognya bisa automatically parse gitu ya sama CM gitu ya. Nah, untuk Sentinel ini sendiri misalnya ada device-device yang nggak built-in secara langsung supported gitu. Nah, sejauh mana kapabilitas dari si Azure Sentinel ini untuk ngeparsing atau mungkin regex yang dimiliki untuk memilah-milah konten-konten mana yang memang dianggap sebagai informasi yang dibutuhkan untuk diingest ke dalamnya. Dan misalnya kayak custom log, semisal application gitu ya. Application kadang-kadang kalau kita bikin in-house atau third party dari developer, terus kita perlu ingest datanya juga ke CM, kadang-kala kan memang format lognya tergantung dari developer. Nah, sejauh mana customisasi yang bisa dilakukan oleh Azure Sentinel untuk
menerima inputan dari data source tersebut. Terima kasih. Pak, sebelumnya di kantor pakai apa ya Pak, untuk SIMS? Kebetulan tempat saya karena bekerja di sistem integrator, almost CM semua udah cobain sih, kayak Splunk, QRadar, ArcSight gitu. Cuman Iya. Sentinel memang baru mau take a look gitu, coba lihat sih. Jadi lagi explore aja. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, apabila Pak Diki cek di Microsoft portalnya, itu ada beberapa aplikasi dan ada beberapa konektor ya untuk baik itu yang third party maupun yang di cloud maupun yang di on-premise seperti itu. Nah, karena Sentinel ini rilis sekitar setahun yang lalu dan saat ini sudah banyak perkembangan. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa cek langsung dari si link tersebut untuk masing-masing datanya. Gitu. Kayak tadi contohnya Office 365 baru bisa mengecek aktivitas dari user gitu. Nge-trace-nya dari lokasi dia login seperti itu. Nah, untuk masing-masing di luar dari konektor yang belum ada di Azure Sentinel website itu biasanya umumnya integrasi dengan Logstash ya seperti itu. Baru nanti Logstash integrasi dengan Azure Sentinel baru bisa dibaca. Umumnya seperti itu sih Pak. Oke, thank you. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan ditanyakan. Halo, bisa dengar suara saya sekarang? Ya, silakan Pak Gendy. Ya, maaf tadi mic saya habis baterai. Oke. Saya ada 2 pertanyaan Pak untuk mengenai Azure Sentinel ini. Yang pertama itu adalah tadi saya ada lihat dia bisa cross platform ya, kayak AWS atau GCP atau yang lain gitu ya. Iya. Nah, kebetulan saya juga ada pengguna Microsoft Azure dan juga beberapa platform lainnya. Nah, kalau untuk PAS tadi udah yang IaaS lainnya itu udah bisa terkoneksi, saya juga udah lihat. Terus kalau untuk yang SaaS itu bisa nggak ya Pak integrasi ke Sentinel gitu? Maksud dari SaaS itu adalah misalnya layanan email yang ada, ya layanan email gitu, selain Exchange itu bisa integrasi ke Sentinel nggak ya? Iya, konsepnya sama sih Pak, seperti integrasi dengan log system. Jadi misalnya layanan email Bapak ini ada log system tersendiri. Nah, nanti kita bisa integrasikan ke Azure Sentinel menggunakan agent. Contoh misalnya log systemnya menggunakan Linux atau Windows gitu. Nanti tinggal kita install agent dari Azure Sentinel. Nah, nanti agent tersebut yang tadi saya tunjukkan di konektor. Bentar. Nah, di sini Pak, kolektor proxy-nya. Nah, nanti dari kolektor proxy baru bisa dibaca oleh Azure Sentinel. Oh, itu kalau servernya ada di on-premise ya Pak? Kalau untuk yang ada di cloud gitu, misalnya layanan email yang terkenal gitu. Oh, bisa pakai ini Pak, Azure Function. Seperti itu. Nah, kayak tadi saya contohnya ada customer pakai AWS S3 Bucket, kita bisa integrasikan konektor dengan menggunakan Azure Function agar datanya bisa stream ke Azure Sentinel. Oke Pak, mungkin lanjut lagi ya Pak, pertanyaan kedua ya. Iya. Terus pertanyaan kedua itu adalah Azure Sentinel ini support untuk monitoring ke sisi aplikasi nggak ya?
atau ke level aplikasi gitu. Contohnya, misalnya satu aplikasi udah update nih, terus diminta update karena ada security issue gitu. Apakah dari Microsoft Azure Sentinel ini support nggak kayak gitu, Pak? Microsoft Sentinel ini lebih ke security ya. Contohnya tadi kayak ada attacking dari ke sistem aplikasi atau server kita. Nanti dia kasih informasi sih bahwa ada port sekian 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 kena attack dari negara sekian sekian. Apa yang kita lakukan ya? Contohnya kita disable port tersebut atau kita tambahkan layer security di depannya seperti itu sih Pak. Gitu. Itu kalau dari sisi infrastruktur ya Pak? Iya, benar. Dari tadi contohnya kayak tadi ada server PRTG saya, ada aplikasi di situ ya Pak. Aplikasi yang diakses dari luar via web. Nah, saya kan pakai sertifikat di situ Pak. Ada beberapa attacking juga login pakai IP untuk login ke server tersebut gitu Pak. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya mengetahui ada attacking dengan IP server saya di Azure, maka saya disable portnya seperti itu. Nah, untuk aplikasi bisa disesuaikan di situ Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh. Yang lain mungkin masih ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Silakan diberikan waktu untuk isu security ya, atau mungkin ingin tahu nih langsung paket harganya mungkin, Mas Fajar bisa lihat di mana, bisa diinfo di mana. Oke. Mas Fajar mau tanya. Baik Pak. Oke, baik, bisa disebutkan dari siapa dan instansinya di mana, Bapak? Dari Heri Santoso dari Intikom. Oh, silakan, Pak Heri. Untuk reportnya seperti apa Pak ya? Kalau dari Azure Sentinel ini ya, kita bisa lihat report untuk misalnya customer kita untuk report. Report insiden atau Executive summary report gitu ya. Apakah mereka bisa generate otomatis nggak ya untuk executive summary reportnya itu? Atau real time ya? Bisa maksudnya kayak usage-nya attacking atau lain-lain seperti itu ya? Report historis misalnya ada insiden apa aja yang kritikal apa itu yang tapi berupa report laporan ya udah langsung di generate itu. Oh bisa Pak, bisa. Tapi kita simpennya di ini Pak, di Excel. Gitu. Nanti. Contohnya seperti ini Pak. Misal kita mau generate report insiden ini. Nah, kita bisa save langsung. Namanya apa? Nah, ini pertama kita bisa save dulu. Atau bisa kita langsung ekspor. Nah, ini ada pilihan. Kita bisa ke CSV atau Power BI kalau sudah integrasi dengan Power BI. Seperti itu sih, Pak.
Nah, itu contoh yang bisa kita lakukan untuk ekspor dari insiden. Oke, makasih. Jadi bersifat manual juga. Atau nanti bisa kita tadi gunakan Logic App untuk integrasi, contohnya dengan ServiceNow atau yang lainnya, atau Teams begitu, atau ke email. Nah, untuk pricing sendiri, nah di sini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat langsung ke search langsung aja Azure Sentinel Pricing. Untuk masing-masing per 100 giga hitungannya seperti ini. Untuk hitungan per giganya, nah untuk pricing sendiri apabila kita udah integrasi sama Logic Apps itu berbeda ya hitungannya. Jadi Logic Apps ada harganya tersendiri, Azure Sentinel sendiri. Jadi tidak digabung jadi satu. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ditanyakan kembali? Atau mau langsung POC mungkin ya, Mas Fajar ya? Bisa ya? Bisa. Jadi, silakan. Apa masih ada yang tanyakan kembali? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Jika sudah tidak ada, mungkin kita close saja ya. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadirannya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Oh iya, untuk feedback form kami akan kirimkan via email. Mohon dibantu untuk pengisiannya. Bapak, ibu-ibu, terima kasih. Oh, Om Eriawan, mungkin ada komen terakhir Om, silakan. Ya, nanti teman-teman mohon mengisi feedback formnya. Baik. Ya, sangat penting. Nanti akan dikirimkan via email ke semua peserta. Sudah, mungkin kita tutup aja sesinya. Om Eri, Om Rio, terima kasih. Om Fajar, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Next mungkin kita akan buatkan event webinar lagi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih.